Assalamualaikum, hai, halo semua. Jumpa lagi bersama aku, Renata Uliandani, di channel Nata Kekri. Video kali ini aku akan membuat jajanan tradisional bandros. Selain berbagai resep yang sangat enak, menurutku lebih enak daripada emang-emang yang selalu lewat di depan rumah. Nah, ini aku juga ingin memperlihatkan bagaimana perjalananku dalam menaklukkan cetakan bandros yang selalu lengket. Berbagai cara tutorial yang dibagikan di YouTube sudah aku coba dan memang nggak langsung bisa ya. Memang harus ada celah dan harus juga kita kenali cetakannya. Oke, nggak lama-lama aja, langsung aja kita buat bandrosnya. Dimulai dari berbagai resep yang ini sangat enak, recommended, sangat enak. Apalagi kalau takarannya jangan dirubah ya. Langsung dalam pembuatannya, bagaimana caranya? Ayo kita bikin. Jangan lupa subscribe dulu ya Bunda. Pertama-tama siapkan santan instan. Ini aku menggunakan kara. Nah, ini karaknya yang kecil ya. Aku menggunakan 2, per sasetnya itu 65 ml. Lalu kemudian tambahkan air hingga mencapai 450 ml. Kemudian lanjut siapkan mangkuk bersih, lalu masukkan 140 gram tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka. Ini kemudian diaduk-aduk, lalu masukkan santan cairnya. Kemudian masukkan kelapa muda parut. Nah, ini kelapanya cari yang muda, yang kalau misalnya bilang ke penjualnya bilang aja untuk bandros. Ini aku masukkan sebanyak 250 gram. Ini jangan dikurangin ya, soalnya ini udah enak banget, lekoh. Selanjutnya masukkan 2 sendok teh garam. Nah, ini jadi kayak gini ya, kental ya. Jadi jangan ada yang dikurangin ya, Mam. Mengikuti tutorial YouTube tidak hanya dibersihkan saja, tapi juga dibuat seperti ini ya. Jadi dari sumpit di ujungnya diberikan kapas, lalu diikat dengan karet. Nah, ini aku putuskan menggunakan minyak aja, nggak pakai mentega, karena kan kalau mentega itu ada harum dari mentega itu sendiri dan juga ada gurih-gurihnya. Ini takutnya merubah rasa dari bandros ya. Jadi seperti ini. Jadi loyangnya harus menunggu amat sangat panas dulu. Lalu dioleskan dengan minyak menggunakan sumpit yang sudah dilapisi dengan kapas bagian ujungnya, seperti pada video ya. Di sini aku memutuskan untuk tidak memberi pada cetakan di yang bagian pinggir, jadi hanya yang tengahnya aja. Maksudnya supaya bagian itu yang paling terkena dengan api. Jadi bagian pinggir tidak aku isi. Nah, ini karena aku nggak punya tutupnya, jadi aku pakai aluminium foil untuk menutupnya. Dan ini setelah terlihat kering dan sudah matangnya, ini mau aku coba keluarkan menggunakan ujung sendok. Seperti ini ya, terlihat pada video. Dan hasilnya terlihat ini masih lengket ya, sangat lengket. Padahal bandrosnya sudah berkulit, dia udah
terasa bau gosong, dan juga untuk dia bandrosnya sendiri udah ada kulit keringnya gitu. Tapi begitu dikeluarkan si kulit keringnya itu menempel rekat pada cetakannya, seperti yang terlihat pada video. Jadinya nih mau aku rendam dulu, lalu kemudian mau aku coba lagi untuk percobaan berikutnya. Selagi menunggu cetakannya direndam menggunakan air, ini daripada buang-buang bahan banyak, ini dan keluarga juga menunggu, udah nggak sabar pengen makan bandros nih. Jadi aku menggunakan cetakan anti lengketnya, ini teflon. Nah ini bentuknya ada bentuk hati, bentuk bunga. Nah ini yakin sih pasti akan tidak ada drama-drama lengket lagi. Jadi mau aku gunakan teflon ini supaya keluarga juga bisa makan dulu, nggak kelamaan nunggu bandros matang. Oke, ini udah ada beberapa matang. Kalau aku sih memang suka yang berkulit agak gosong-gosong ya, kerasanya wangi gitu. Nah, ini yang sudah cukup matang, ini aku mau angkat. Oke, udah selesai semuanya. Ini udah kering, udah matang semua. Ini mau aku sajikan dulu. Oke, kemudian lanjut kembali mencoba menggunakan percetakan bandros sama seperti tadi, diulang. Ini sudah dibersihkan dengan sabun, direndam tadi, bersihkan kembali dengan sabun menggunakan api yang besar. Nah ini aku panaskan cetakannya, lalu kemudian aku akan oleskan seperti tadi ya dengan menggunakan minyak. Cuma bedanya mau aku ikuti dengan menggunakan kuning telur. Ini mengolesnya harus pada dalam keadaan sangat panas dan rata ya, sampai ke pinggir-pinggir bagian atas. Ini mengolesnya harus rata dan sangat panas. Setelah dioles rata dengan minyak, ini kemudian mau aku olesi dengan kuning telur menggunakan koas bekas. Nah ini kuning telur aja ya, jadi tidak menggunakan putihnya. Seperti pada video bisa disaksikan. Nah setelah diolesi dengan telur, nah ini kan telurnya pasti akan matang. Nah setelah matang dan mengering, dikeluarkanlah dari cetakan bandros ini. Jadi harus dibersihkan kembali menggunakan minyak-minyak sampai dengan cetakannya bersih. Ini harus dibersihkan sampai betul-betul bersih ya. Nah ini telur-telurnya udah bersih ya. Lalu kemudian ini aku kembali nyalakan api dan kemudian nantinya aku akan kembali oles minyak. Nah ini aku akan menunggu hingga cetakannya benar-benar panas. Nah ini sekarang mau aku coba ya, ini kan percobaan yang kedua ya. Sekarang menggunakan telur yang tadi udah kita lakukan. Nah ini sekarang mau aku coba menggunakan kembali cetakannya untuk mematangkan bandrosnya. Kita lihat apakah sudah tidak lengket. Dan seperti biasa hanya bagian tengahnya saja, lubang-lubang cetakannya aku isi dengan adonan bandrosnya, karena
Aku pikir di sini adalah bagian yang paling terkena api, jadi yang bagian pinggirnya itu nggak aku isi dengan ini ya, bandros adonannya. Nah, ini setelah ditunggu beberapa menit ini udah mulai kering ya. Ini mau aku coba keluarkan menggunakan ujung sendok seperti biasa. Ini kita lihat ya. Ternyata udah berkulit, udah bau gosong, tapi masih merekat sangat lengket, nggak bisa ikut keluar kulit-kulitnya, hanya tetap lengket pada pinggiran cetakannya. Nah, ini pada lubang berikutnya juga, ini sama juga lengket. Tapi ternyata pada bagian ujung ini lolos keluar mulus dengan sempurna, kulitnya juga nggak lengket. Nah, ini tapi untuk bagian yang satunya lagi yang lebih ke tengah itu lengket lagi. Nah, ini seneng banget dong. Akhirnya ini aku coba lagi mematangkan bandros, mengisi lubang cetakan yang bagian pinggirnya saja, bagian tengahnya aku biarkan untuk membuktikan apakah benar ini cetakannya yang bisa digunakan hanya yang bagian pinggirnya, yang bagian tengahnya mungkin tidak bisa digunakan. Ini mau aku lihat lagi, coba lagi. Ini tetap ya, sebelumnya sama aja ya, dioleskan dengan minyak dulu. Ini aku coba buka dan kelihatannya sih udah matangnya, udah bau gosong dan kelihatannya juga pinggirannya udah coklat-coklat. Ini mau aku coba keluarkan biasa menggunakan ujung sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya mulus dengan sempurna, tidak ada drama-drama lengket. Seperti terlihat pada video ya, ini mau coba aku keluarkan dulu semuanya. Oke baik, selesai sudah ini drama membuat membuat bandros ya. Nah ini kesimpulan dari aku ini sepertinya entah mungkin ini karena cetakannya yang memang karakternya bagian pinggir memang harus api besar dan bagian pinggir yang harus diisi saja, atau mungkin karena memang terlalu panas kalau bagian tengah jadi apinya terlalu besar, atau mungkin ada hal lain penyebabnya, karena sih setelah diolesi dengan minyak dan telur memang jadi nggak lengket ya bagian pinggirnya. Setelah dioles dengan minyak dan telur kan udah aku coba juga untuk 2 kali ya coba mematangkan bandrosnya pada bagian pinggir dan memang tidak lengket kedua kalinya pun. Kalau untuk yang pertama kali setelah dioles minyak dan telur bagian tengah lengket ya, tapi nggak aku coba kedua kalinya karena susah gitu, harus dibersihkan dulu, harus direndam dulu. Oke, sekian video kali ini tentang berbagi pengalaman menggunakan cetakan bandros. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye-bye.